Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, video gua hari ini gua akan membahas kasus yang berasal dari Kalimantan Timur. Kasus ini membahas tentang penemuan sosok tubuh yang ditemukan persis di samping kandang buaya. Seperti apa kronologi ceritanya? Yuk kita simak videonya. Baru-baru ini, kabar baik baru saja datang dari salah satu bumi perkemahan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bumi perkemahan Mayang Mangurai yang sudah lama terbengkalai akhirnya akan dibangun kembali dengan tempat dan fasilitas yang lebih layak daripada sebelumnya. Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, PT Barajaya Utama, pemilik lahan bumi perkemahan Mayang Mangurai, mengesahkan pembangunan bumi perkemahan Mayang Mangurai 2 yang lokasinya tidak jauh dari lokasi bumi perkemahan Mayang Mangurai sebelumnya. Pengesahan itu ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan buper Mayang Mangurai 2 dengan lahan seluas 6 hektar dan total luasan 12 hektar. Selain itu, yang membuat buper Mayang Mangurai ramai pengunjung dikarenakan adanya tempat penangkaran buaya di sana. Namun belakangan ini kondisinya sudah dipenuhi dengan pepohonan dan rumput-rumput liar yang menjadikan lokasi tersebut terkadang disalahgunakan oleh warga sekitaran. Hingga akhirnya buper Mayang Mangurai dialihkan fungsi menjadi tambang batu bara dan buper Mayang Mangurai terbaru dibangun kembali yang lokasinya tidak jauh dari lokasi awal. Namun, kabar baik itu berganti dengan kabar gempar, yakni tentang penemuan sosok tubuh di lokasi penangkaran buaya pada tanggal 28 September 2023 sekitar pada jam 12 siang. Bermula ketika ada seorang pemuda bernama Febri Marsha bersama dengan kedua temannya sedang mengunjungi bekas penangkaran buaya dan ingin berjalan-jalan untuk melihat sisa-sisa buaya yang masih hidup di tempat penangkaran tersebut. Tetapi sesampainya di sana, tanpa sengaja Febri pun sangat terkejut ketika melihat ada sosok mencurigakan yang tergeletak di pinggir tembok pembatas kandang buaya. Curiga dengan sosok tersebut, Febri segera memberitahu kepada kedua temannya dan mendekati. Ternyata sosok itu merupakan tubuh seorang wanita dalam posisi telungkup. Febri mengambil video dan menyebarkan video penemuan tubuh wanita tidak bernyawa ke dalam WhatsApp mereka. Warga yang mendapatkan kabar mengerikan tersebut semakin berdatangan untuk melihat sosok tubuh yang baru saja ditemukan oleh Febri dan kedua temannya. Ternyata tanpa sengaja di dalam kerumunan warga ada salah satu wanita yang bernama Rabiatul ketika melihat temuan tersebut langsung mengenali tubuh itu. Temuan mayat perempuan di sebelah kandang buaya. Barusan aja nggak kemungkinan terjadi subuh atau tadi malam di Mayang sebelah kandang buaya. Perempuan ya. Kan itu dia bu, ciri-cirinya bu. Tato di kaki. Iya di rumah sakit mayatnya. Sudah lama. Kapan ibu terakhir ketemu sama dia? Kemarin pagi sore. Rabiatul mengatakan dirinya sangat yakin jika tubuh yang ditemukan itu adalah Tina, warga kecamatan Teluk Bayur. Dia pun mengatakan jika baru saja bertemu dengan Tina pada hari Rabu tanggal 27 September 2023. Tina mengontrak rumah di Kampung Merasa, Kecamatan Kelai. Diketahui jika Tina tinggal sendirian di rumah tersebut dikarenakan sudah berpisah dengan sang suami. Selain mengenali perawakannya, Rabiatul pun mengenali tato di kaki kanan dari korban, mengenakan celana pendek, baju kaos berwarna hitam. Penemuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera meluncur ke lokasi. Hasil identifikasi, korban Tina mengalami penganiayaan yang akhirnya dibunuh, lalu tubuhnya dibuang ke tempat penangkaran buaya.
Tubuh korban pun segera dibawa ke RSUD Abdul Rifai Tanjung Redep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari temuan itu, Satreskrim Polres Berau melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Setelah mendapatkan beberapa keterangan dari saksi, polisi langsung mengantongi satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kita dalami, mayat masih ada di rumah sakit. Kita akan cek ke sana untuk memastikan hasil visumnya apa. Nanti beberapa di TKP dan sistem yang ada, mudah-mudahan kita bisa mengetahui. Dugaan pembunuhan diperkuat dengan hasil visum dari tubuh Tina yang mengatakan kematian wanita ini dikarenakan kehabisan oksigen akibat cekikan di leher. Pada tubuh korban pun ditemukan adanya luka lebam di mata sebelah kiri, hidung, serta mulut, dan juga ada luka sobek pada bagian bibirnya. Namun tidak ditemui adanya tanda-tanda jika korban telah dinodai. Selain itu, polisi menemukan adanya bukti percakapan di ponsel milik Tina yang mengarah kepada terduga pelaku. Polisi menyimpulkan jika wanita tersebut korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelaku ke kandang buaya. Dari keterangan-keterangan yang didapat oleh polisi, pihak kepolisian pun segera melakukan pencarian kepada terduga pelaku pembunuhan. Tidak perlu waktu yang lama, akhirnya pada tanggal 30 September 2023, pelaku pembunuhan pun berhasil ditangkap oleh polisi di Jalan Poros Kutai, Kartanegara, Samarinda. Pelaku pembunuhan ini ternyata seorang pria berinisial Y berusia 22 tahun, merupakan tetangga dari Tina yang sama-sama menjadi penghuni rumah kontrakan. Diketahui jika pelaku berusaha melarikan diri setelah membunuh Tina. Pelaku berniat kabur keluar pulau menggunakan kapal tanpa tiket dari pelabuhan Samarinda. Di dalam interogasi, pelaku pun menceritakan bermula ketika dirinya sedang berpesta miras bersama dengan teman-temannya di rumah kontrakan. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pada jam 20.00 malam harinya, pelaku pada malam itu sedang menikmati minuman dengan jumlah yang sangat banyak, yang membuat pelaku dan teman-temannya pun tidak terkontrol karena dikuasai oleh pengaruh alkohol. Bukan hanya berminum minuman saja, mereka pun membuat suara gaduh yang membuat sesama penghuni rumah kontrakan menjadi terganggu. Di tengah-tengah kenikmatan mereka, tiba-tiba Tina datang lalu menegur Y bersama dengan teman-temannya agar tidak membuat gaduh karena malam sudah semakin larut. Merasa kesenangannya pun terganggu oleh teguran dari Tina itu, pelaku merasa kesal dan berniat memberikan pelajaran kepada Tina. Setelah teman-temannya pulang ke rumah masing-masing, pelaku pun melancarkan aksinya dengan mendatangi rumah kontrakan dari Tina yang diketahui jika Tina tinggal sendirian di rumah tersebut. Pelaku langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dan mencari Tina. Ketika Tina sudah berada di depan matanya, pelaku pun langsung mencekik leher Tina. Tina yang diserang secara tiba-tiba sempat melakukan perlawanan, namun pelaku tetap menggenggam leher Tina hingga akhirnya nyawa Tina pun melayang. Pelaku yang mengetahui jika Tina telah meninggal dunia, dia pun panik karena di luar dugaannya. Pelaku berpikir hanya untuk memberikan pelajaran kepada Tina, namun berujung kematian. Pelaku yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk membuang tubuh Tina ke kolam penangkaran buaya Bumi Perkemahan Mayang Mangurai. Lokasi tersebut dipilih karena dia pernah bekerja di sekitaran Buper Mayang Mangurai dan mengetahui kondisi tersebut. Usai melakukan aksinya sekitar pada jam 12 malam, tubuh Tina dibawa menggunakan motor miliknya, lalu diletakkan di depan dan mengikat tubuhnya di pinggang pelaku menggunakan sarung agar tidak terjatuh ketika di jalan. Pelaku berkendara menggunakan motor mencari tempat untuk membuang tubuh Tina. Sesampainya di Mayang Mangurai, tubuh Tina diturunkan dan diletakkan di samping kolam buaya dan hanya ditutupi selembar kain pada bagian kepalanya.
Lalu pelaku pun kembali ke rumah kontrakannya. Motif masih kita dalami, namun pengakuan daripada tersangka ini yang bersangkutan dalam keadaan mabuk dan yang bersangkutan sempat ditegur oleh si korban ini bahwa janganlah mabuk di sini karena meresahkan. Yang bersangkutan mungkin karena temperamen dan kemudian di bawah pengaruh alkohol, mungkin dia tersulut emosi dan akhirnya dia melakukan tindakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Pada pagi harinya, pelaku pun bergegas pergi dan berencana akan melarikan diri ke Pulau Sulawesi. Namun pelarian itu pun berhasil dihadang oleh petugas kepolisian dan pelaku berhasil ditangkap untuk diminta pertanggungjawabannya. Pelaku mengaku hilaf dan mengakui jika memang pada saat itu dirinya tersulut emosi terlebih dahulu dalam kondisi sedang mabuk. Sampai saat ini pun polisi masih mendalami kemungkinan ada keterlibatan pihak lain pada kasus pembunuhan ini. Pelaku terjerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Guys, banyak kejahatan terjadi, salah satunya penyebab dan pemicunya terjadi tindakan kejahatan itu karena adanya pengaruh alkohol yang membuat mudah emosi dan tidak bisa berpikiran jernih. Sebaiknya jauhkanlah segala yang bisa merusak diri, yang berujung rugi diri sendiri. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?